Yo, what's up minasan? Selamat datang kembali di channel Arnen Story. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film hacker yang berjudul WMI, rilis tahun 2014, yang menceritakan tentang seorang pemuda dengan kelompoknya berusaha melakukan hacking yang paling berbahaya dan paling mustahil, supaya bisa diakui menjadi hacker paling legendaris yang pernah ada. Di film ini juga terlalu banyak plot twist, jadi siapkan mata dan telinga. Tak lupa juga secangkir kopi untuk menonton. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Di awal film, terlihat pemuda yang bernama Benyamin. Dia sekarang berada di ruangan interogasi di kantor polisi. Dia ditangkap karena sudah melakukan tindakan kejahatan, yaitu menghacking dan juga mengaku sebagai seorang yang beridentitas WMI, yang dimana WMI adalah seorang hacker yang paling dicari. Di situ dia ditanya tentang dunia hacker. Dia memberikan info tentang kelompok hacker yang sedang menjadi buronan. Dia mengatakan bahwa dia bisa membawa para polisi menangkap kelompok buronan itu, yaitu Friends dan Rusia Cyber Mafia. Zu den Friends und zur Russian Cyber Mafia führen. Er will aber nur mit ihnen. Benyamin diinterogasi oleh seorang petugas wanita yang bernama Hani. Di sana Benyamin bercerita bahwa dia selalu ingin menjadi superhero di waktu kecil. Bahkan dia juga sudah punya kostum superhero sendiri, serta masa lalu yang mendukungnya untuk menjadi superhero. Dia juga mempunyai superhero idola dari dunia hacker, yaitu MRX. Hani bertanya tentang hubungannya dengan kelompok hacker yang bernama Clay dan Friends, namun Benjamin menjawab sambil memainkan psikologi aneh menggunakan sulap. Weißt du über Clay? Über ihre Verbindung zu den Friends? Benjamin tidak langsung mengatakan tentang kelompok itu, namun dia bercerita tentang dirinya sendiri. Pada usia 14 tahun, dia selalu di depan komputer dan sudah bisa dan ahli dalam bahasa pemrograman. Dia juga sudah masuk di dunia maya para hacker, dunia yang bernama Darknet, yaitu internet dalam internet, yang di sana mereka bisa menjadi apa saja yang mereka inginkan. Dan di sana juga dia diakui dan dihargai, sampai Benjamin bertemu satu hacker terhebat, yaitu MRX, yang kini menjadi idolanya. Dia ingin menjadi seperti MRX. MRX. Er war aus dem Nichts gekommen. MRX adalah superhero di dunia hacker karena dia tidak memandang para korban, dan dia menjadi kiblat para hacker untuk bisa diakui. Benjamin mengatakan MRX punya 3 aturan. Yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Yang kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan yang ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan nyata. Dia juga menceritakan tentang wanita bernama Mary, wanita yang dia sukai sejak SMP. Dan mereka bertemu setelah 10 tahun saat Benjamin mengantar pesanan pizzanya. Saat teman Mary akan membayar pizzanya, Mary mengatakan dia akan memberikan $100 lagi jika Benjamin bisa mendapatkan soal ujian untuk Mary. Namun dia langsung pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Mir die Prüfungsfragen besorgst. Rechtswissenschaftler Bachelor. Saat di rumah, dia kepikiran tentang permintaan Mary. Karena dia ingin menjadi superhero, seharusnya dia membantu wanita yang dia sukai. Akhirnya dia pergi meretas server utama dari kampus Mary dan mendapatkan soal ujiannya. Namun dia ketahuan oleh security dan dihukum membersihkan sampah selama 50 jam. Den Hackern geht's nur um den Schwellenübertritt. Saat membersihkan sampah, dia bertemu dengan seorang pria bernama Max. Max mengajaknya mengobrol dan bertanya kenapa dia bisa berada di sini. Setelah itu, Max mengajak Benjamin untuk datang ke rumahnya karena akan diadakan party. Saat sampai di rumah Max, dia juga melihat Mary bersama teman-temannya ada di tempat itu. Setelah itu, Max langsung mengajak Benjamin untuk menuju ke kamarnya dan bertemu dengan 2 orang teman Max, yaitu Steven, si ahli software, dan Paul, si ahli hardware. Dan mereka langsung minta Benjamin menunjukkan keahliannya dalam menghacking. Max hat erzählt, du kannst Maschinensprache lesen. Maschinensprache. Benjamin tanpa segan-segan langsung menunjukkan kemampuannya dengan mematikan lampu di seluruh kompleks. Namun tiba-tiba polisi datang. Ternyata itu bukanlah rumah Max sehingga mereka pun kabur dari kejaran polisi. Mereka berempat pun kabur. Mary juga ikut kabur bersama mereka. Saat mereka berhenti di pertigaan, Mary ingat Benjamin merupakan teman SMP-nya. Namun adegan itu tidak berlangsung lama karena mereka harus berpisah lagi karena berbeda jalan. Saat sampai di rumah, pintu rumahnya terbuka dan neneknya tidak ada di rumah. Dia pun pergi mencari neneknya. Ternyata neneknya ada di jalan raya sedang berjalan sendirian. Dan Benjamin langsung membawanya ke rumah sakit. Dan dokter mengatakan neneknya harus dirawat karena penyakit Alzheimer yang dideritanya sudah cukup parah. Worden. Seitdem radiert er jeden Tag.
Besoknya dia berjumpa kembali dengan Max di kereta, dan Max mengajaknya lagi menuju ke suatu tempat. Saat berjalan, Max mengatakan tentang 3 aturan yang telah MRX ucapkan. Ternyata mereka berdua sama-sama mengagumi MRX. Saat sampai di sebuah kafe, Max membuka tempat sampah dan menemukan sebuah voucher belanja. Dengan caranya, dia bisa mendapatkan donat yang dia berikan kepada orang jalanan. Mit Schoko war nicht dabei. Das will ich hier wohl nicht hier stehen. Gut. Setelah itu mereka sampai di tempat sebuah parkir mobil. Yang di sana Stephen dan Paul sudah sampai duluan dan mereka mencuri sebuah mobil van untuk mereka kendarai menuju ke suatu tempat. Ternyata mereka bergerak menuju ke sebuah gedung yang di dalam sana akan diadakan acara dari salah satu kandidat pemilu. Dan mereka berencana untuk mengacak-acak acara tersebut. Stephen dan Benjamin ditugaskan untuk masuk ke dalam dengan tanda pengenal yang telah mereka siapkan sebelumnya. Stephen memasang kamera tersembunyi agar mereka bisa menonton dari dalam mobil. Dan Benjamin ditugaskan untuk memasang kabelan Wi-Fi di komputer acara tersebut agar mereka bisa mengakses komputernya. Setelah terpasang, mereka berdua langsung keluar dari tempat itu dan menonton dari dalam mobil. Saat acara tersebut akan menampilkan tayangan di layar, Paul mengubah video layar itu dengan tayangan dari calon pemilu yang melakukan aksi tak senonoh, dan aksi mereka pun membuat kekacauan di acara tersebut. Namun posisi mereka ketahuan sehingga mobil mereka hancur terkena pukulan benda-benda dari para pendukung calon tersebut. Untungnya mereka masih berhasil kabur dan mengembalikan mobil van itu dalam keadaan hancur berantakan. Kembali ke interogasi, Hannah ternyata masih ragu dengan cerita Benjamin karena di saat itu yang membawa mobil adalah Stephen dan kuncinya ada pada Benjamin. Namun Benjamin tidak menjawab, tetapi dia mengungkapkan informasi dari pribadi Hannah yang sudah dia hack dan membuat Hannah terdiam. Geboren in Friedrichsund, Studium in Deutschland. Benjamin melanjutkan ceritanya, mereka berempat pun kini bermarkas di rumah nenek Benjamin dan mengupload video yang mereka lakukan di acara malam kemarin dengan 1 juta penonton dalam waktu 1 jam. Karena hal itu, mereka memerlukan nama agar bisa dikenal banyak orang. Benjamin memberikan ide nama yaitu Clay, atau singkatan dari Clown Slouching at You, dengan topeng badut, ide dari Max. Semua anggota pun setuju dan kini mereka kelompok hacker bernama Clay. Clay. Also, Clowns laughing at you. Mereka melakukan aksi pertamanya dengan menggunakan nama Clay, dengan membuat kehebohan di statistik keuangan dengan meretas kantor televisi dan mengubah grafik data menjadi gambar dari tengah. Dan mereka juga merekam aksinya. Aksi mereka tidak sampai di situ karena mereka kelompok yang baru. Mereka harus selalu membuat aksi hacking agar bisa dinotis oleh hacker-hacker lain dan diakui. Target mereka kini perusahaan farmasi terbesar dengan menghacking sistem kelampuannya dan membuat kata-kata yang merugikan farmasi itu. Dan dari situ mereka terus melakukan hacking tanpa pandang bulu dan mengupload video dari aksi mereka dan membuat mereka lebih terkenal dan diberitakan di mana-mana. Saat telah banyak aksi peretasan yang mereka lakukan, mereka menunggu reaksi dari MRX, idola besarnya Max dan Benjamin. Namun saat mengetahui MRX tidak mengenal Clay, mereka merasa frustasi karena masih terlalu banyak hacker yang lebih besar dan lebih hebat daripada Clay. Para kelompok hacker lain bahkan bisa membobol pertahanan security Bank Sentral Eropa dengan kemampuan mereka dan menjadi buronan satu Eropa karena aksi itu. Nama kelompok itu adalah Friends, sehingga dikerahkan para Interpol untuk mencari informasi dari identitas para hacker itu. Friends merupakan kelompok hacker bagian dari Rusia Cyber Mafia. Mereka juga sudah banyak menyerang target-target internasional. Dan dari kinerja keras Interpol, 3 dari 4 anggota telah diketahui nama samarannya, yaitu Sekdet, Tobot, dan Krypton. Namun 1 orang lagi masih belum diketahui. Tobot und Krypton. Akibat frustasi karena MRX masih belum mengenal mereka, Benjamin dan para anggota Clay lain berkendara dengan mobil Porsche yang mereka menangi dari lomba menggunakan alat yang dibuat oleh Paul. Mereka berkendara menggunakan mobil itu dan mengajak wanita untuk melupakan rasa frustasi mereka. Mereka juga mengadakan pesta di rumah nenek Benjamin dengan para wanita yang mereka ajak. Besoknya mereka mendapatkan pesan dari MRX yang isi pesannya berada mengejek, yang membuat mereka langsung emosi dan berencana meretas BND atau Badan Intelijen Jerman untuk menunjukkan kehebatan mereka kepada MRX. Mereka pun menjalankan aksi mereka dengan mengirim file yang berisi email menuju kantor BND yang akan dibuka oleh pegawai kantor itu dan memberikan akses komputer kepada mereka. Setelah rencana pertama mereka berhasil, malamnya mereka langsung menjalankan aksi dan langsung datang ke kantor BND dengan seragam dinas mereka. Mereka pun berpisah untuk menjalankan hacker supaya lebih cepat.
Benyamin ditugaskan untuk menuju ke ruang server agar bisa mengakses printer. Max di ruangan resepsionis, sedangkan Stephen dan Paul tak kemana. Dalam 2 menit mereka berhasil dan seluruh printer di kantor itu tercetak logo badut mereka. Setelah meretas PND dan berhasil, mereka pun menuju diskotik untuk berpesta. Di sana Benyamin berjumpa dengan Mary, sedang bersama teman-temannya. Beberapa saat kemudian, saat Benyamin keluar dari kamar mandi, dia melihat Mary dengan Max, sedang berciuman dan sangat mesra, dan membuat Benyamin merasa kecewa karena dikhianati oleh temannya. Dia pun langsung pulang dan marah, serta mengunci pintu rumahnya, dan tidak memperbolehkan mereka masuk ke rumahnya. Max dan lainnya pun menyusul ke rumah Benyamin. Karena sedang emosi, Max mengatakan bahwa Benyamin tidak bisa apa-apa jika tanpa mereka. Mendengar hal itu, Benyamin langsung membuka komputernya dan masuk ke situs Darknet, dan langsung mengirimkan file kepada MRX yang diambilnya dari BND. Paginya mereka bertiga bisa masuk ke rumah Benyamin, dan Benyamin sama Max langsung berkelahi akibat ciuman itu. Namun saat Benyamin dan Max sedang berkelahi, Paul melihat berita yang berisi seorang hacker dari kelompok Friends yaitu Krypton ditemukan tewas, dan juga ditemukan data karyawan rahasia dari BND di samping mayatnya, serta ditemukan barang bukti dari logo Clay, dan Clay lah yang bertanggung jawab atas kasus ini, dan mereka pun menjadi buronan. Ternyata data yang dikirim Benyamin ke MRX adalah data rahasia karyawan dari intelijen Jerman yang dicurinya. MRX menjual data itu kepada Rusia Cyber Mafia untuk mencari dan membunuh Krypton, karena Krypton merupakan bagian dari agen rahasia intelijen Jerman yang ditugaskan untuk mencari identitas para hacker. Mereka pun berencana untuk mencari MRX dan juga anggota Friends lainnya untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Malamnya mereka berencana mancing MRX keluar dengan menggunakan Benyamin sebagai umpan mereka, menggunakan jaringan publik di warnet. Dass wir nur noch öffentliche Netzzugänge nutzten. Para intelijen Jerman juga bekerja untuk menemukan WMI, nickname dari Benyamin, dan mereka menemukan posisi Benyamin di Berlin, dan langsung bergerak menuju ke sana. Sedangkan Benyamin masih berusaha menghubungi MRX untuk meminta bergabung dengan Friends, karena ternyata MRX juga bagian dari kelompok Friends, dan dia adalah orang yang tidak diketahui identitasnya itu. Setelah bertemu dengan MRX di situs Darknet, MRX memberikan pekerjaan untuk Benyamin. Karena mereka terlalu lama di tempat itu, para polisi telah sampai dan masuk ke dalam. Untungnya pesan dari MRX masih sempat terdownload, dan mereka berempat pun berpencar untuk mengelabui polisi. Saat Benyamin bersembunyi, dia berjumpa dengan Anne, petugas wanita yang menginterogasinya sebelum ditangkap. Namun dia berhasil lolos dan mereka pun langsung kabur. Isi pesan dari MRX adalah supaya mereka mengirim Trojan ke Europol, intelijen Eropa, agar MRX bisa masuk ke server Europol dan memanipulasi kasus serta menyelidikkan mereka. Cerita dari Benyamin kepada Hane terus berlanjut, yang dimana Clay juga berencana membuka identitas dari MRX agar identitas MRX bisa mereka serahkan ke Europol dan membebaskan mereka dari DPO atas kematian Krypton, dengan cara membuat akses Trojan di dalam Trojan agar bisa mengakses komputernya dan membuka topeng dari MRX. X-Maske würde fallen. Mereka menghilangkan semua barang bukti tentang mereka dan juga membakar rumah neneknya Benyamin. Mereka pun langsung bergerak ke Den Haag menuju kantor utama Europol, dan mereka mencoba masuk ke dalam untuk menghapus daftar mereka dari DPO. Namun sistem keamanan di sana sangat ketat. Semua cara juga sudah mereka coba untuk masuk ke dalam, sampai tangan dari Max terkena paku, dan mustahil bagi mereka untuk masuk ke dalam. Setelah itu, Benyamin melihat para siswa yang lagi magang di tempat itu dan menemukan tag name siswa yang terjatuh. Benyamin pun berpikir dan dia mencoba untuk masuk seorang diri dengan menggunakan tag name siswa yang diambilnya dengan alasan dompetnya ketinggalan di kantin. Awalnya security itu tidak mengizinkan, namun karena dia merasa kasihan, dia pun mengizinkan Benyamin masuk dengan syarat waktu yang diberikan tidak banyak. Saat sampai di kantin, dia memasang sebuah hardware milik Paul, yang itu bisa menyalakan jaringan tiruan agar karyawan yang bertugas bisa masuk ke jaringan WiFi buatan itu, dan Benyamin bisa masuk dan mengakses komputernya dan server Europol. Benyamin berjumpa dengan MRX di situs Darknet untuk memberikan Trojan kepada MRX yang sudah dipesannya. Namun MRX sudah mengetahui rencana Benyamin. Dengan kehebatan MRX, dialah yang mengetahui identitas Benyamin dan sudah menyiapkan orang untuk mengejarnya.
Setelah lolos dari kejaran anggota MRX, dia kembali ke hotel. Dan betapa terkejutnya dia melihat teman-temannya telah tewas ditembak peluru yang sama dengan peluru yang membunuh Krypton. Dan dia sangat shock dengan itu semua. Saat semuanya telah tewas, dia didatangi oleh Mary dan menemaninya. Dan Mary juga sudah mengetahui bahwa Benjamin lah yang meretas server kampus dan mencuri soal ujian. Dan ditangkap polisi. Kembali ke ruangan interogasi, Honey mempercayai omongan Benjamin dan memastikan bagaimana cara Benjamin bisa mendekati MRX dan juga Friends agar pihak intelijen dan polisi bisa menangkap mereka dengan menggunakan pelindungan saksi untuk Benjamin. Benjamin berencana untuk membuat kebohongan di dunia Darknet. Dan benar saja tidak berselang lama, di situs Darknet, semua hacker sudah mengetahui MRX merupakan seorang pengkhianat, dan dialah yang membunuh Krypton. Dan padahal yang menjadi MRX bukan yang asli, melainkan Benjamin yang menyamar dan menyebar berita itu. Dan dengan cara itu, Benjamin bisa membuka topeng MRX dan mengetahui siapa MRX sebenarnya dan menangkapnya. MRX merupakan seorang pria muda berumur 19 tahun yang bernama asli Sean Dunham. Saat Benjamin melihat foto dari MRX, di tangannya ada sebuah luka seperti terkena paku. Karena dia sudah membantu menangkap MRX, dalam beberapa jam lagi Benjamin bisa bebas dengan nama baru dan kota baru. Saat Honey meninggalkan ruangan interogasi dan berada di mobil, Honey sedikit menyadari kebohongan dari ceritanya. Dia mendatangi rumah Benjamin yang sudah terbakar, ternyata masih utuh dan menemukan obat penenang Ritalin di dalam rumahnya. Dan juga menemukan peluru dari Perang Dunia Kedua. Honey juga menemui Mary dan bertanya tentang Benjamin. Namun Mary mengaku tidak pernah bertemu Benjamin dengan waktu yang lama. Honey juga mendatangi dokter yang merawat ibunya yang tewas karena memiliki 4 kepribadian saat Benjamin masih kecil. Dan dokter itu mengatakan penyakit ini bisa diturunkan ke anaknya. Dan peluru yang membunuh teman-temannya berasal dari peluru Perang Dunia Kedua yang disimpan neneknya Benjamin. Besoknya di ruangan interogasi, Honey pun menemui Benjamin kembali dan menanyakan tentang luka di tangannya dan kunci mobil van yang ada padanya, padahal saat itu yang mengendarai mobil adalah Stephen. Dan juga kisah dari Paul yang ibunya meninggal saat dia masih kecil. Ternyata itu semua adalah kisah Benjamin sendiri, dan apa yang telah dia lihat di hotel teman-temannya tewas itu tidak nyata. Itu semua hanya imajinasi dari Benjamin. Clay, das bist du alleine. Akibat Benjamin mengalami sakit gangguan kejiwaan, maka perlindungan saksi untuk Benjamin dibatalkan dan harus diadili. Saat Honey akan membawa Benjamin menuju pengadilan, dia mengurungkan niatnya dan membebaskan Benjamin dalam waktu 5 menit dan menyuruhnya untuk menghapus datanya dan pergi. Saat bebas, Benjamin pergi menggunakan kapal. Dia ditemani oleh Mary, Max, Stephen, dan Paul. Ya, mereka memang nyata. Dan mereka menyiapkan semua kisah gangguan kejiwaan Benjamin untuk membohongi Europol dan membebaskan mereka dari kasus yang mereka timpa. Dan Clay adalah kelompok hacker yang berisikan 4 orang. Cerita yang sebenarnya adalah saat Benjamin sampai di hotel, setelah lolos dari kejaran anggota MRX, teman-temannya menunggu Benjamin, dan mereka berencana untuk menipu Europol dengan cara seolah-olah Benjamin memiliki sakit gangguan kejiwaan dan memiliki 4 kepribadian orang. Mereka juga membuat luka di tangan Benjamin seolah-olah dialah yang terkena paku saat mencoba menyusup ke kantor Europol. Dan nyatanya yang terkena paku adalah Max, dan itu adalah penipuan terbesar yang dilakukan hacker kepada agen intelijen. Film pun selesai. Film yang dipenuhi oleh plot twist di setiap adegannya, tontonlah dengan teliti. Terima kasih telah menonton, jangan lupa tekan like dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!